Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga senantiasa dalam keadaan yang baik-baik saja dan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi penjelasan singkat mengenai materi dalam mata pelajaran fisika, yaitu pada bab momentum dan impuls. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang impuls. Adapun materi pokok yang akan dibahas pada bab impuls ini meliputi pengertian, rumus, hubungan impuls dengan momentum, dan contoh soalnya. Video penjelasan ini diperuntukkan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah fisika sekolah 1 dengan dosen pengampunya Bapak Iman Nurjaman, SPD MSIP. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Elis Nurjana dengan NIM 198220113, Program Studi Pendidikan Fisika. Langsung saja kita mulai pada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian impuls. Impuls merupakan sebuah peristiwa gaya yang bekerja pada benda dalam waktu yang hanya sesaat. Ketika kita menginginkan sebuah benda diam menjadi bergerak, itu diperlukan gaya yang bekerja pada interval waktu tertentu. Dengan kata lain, impuls adalah besaran dari hasil kali antara gaya vektor dengan selang waktu gaya yang bekerja skalar. Jadi impuls berkaitan erat dengan arah. Dapat kita contohkan konsep impuls ini pada seseorang yang sedang menendang bola. Kalau kita gambarkan pada grafik hubungan gaya dengan waktu, itu akan membentuk kurva lonceng atau gunung, bisa kita sebut. Pada keadaan T1, itu gaya yang bekerja sama dengan 0 karena kaki belum menyentuh bola. Pada garis kurva naik menuju titik puncak, itu kaki menyentuh bola dan memberikan gayanya terhadap bola. Pada keadaan titik puncak menuju garis kurva menurun, itu gaya yang bekerja semakin kecil karena bola menjauh. Dan pada keadaan T2, gaya yang bekerja kembali 0. Sehingga rumus impuls secara matematis dituliskan sebagai berikut. I sama dengan F dikali delta T, dengan delta T yaitu selang waktu satuannya sekon, F gaya satuannya Newton. Jadi satuan impuls adalah Newton dikali sekon. Untuk mencari dimensi impuls kita uraikan. Newton itu sama dengan kilogram meter per sekon kuadrat atau kilogram meter dikali sekon pangkat min 2. Ini yang dikali sekon. Dia dapat kilogram kali meter dikali sekon pangkat min 1. Atau kilogram meter per sekon, sehingga didapat dimensi impuls adalah M dikali L dikali T pangkat min 1 atau M dikali L per T. Hubungan impuls dan momentum. Hukum Newton mengatakan bahwa gaya yang bekerja pada sebuah benda akan sama dengan perkalian massa dan percepatannya. Dengan adanya pernyataan tersebut, maka akan didapatkan sebuah rumus seperti berikut ini. F sama dengan M dikali A. Apabila kita masukkan ke dalam sebuah rumus I sama dengan F dikali delta T, maka akan muncul sebuah rumus yang baru seperti berikut ini. I sama dengan F dikali delta T sama dengan F-nya kita ganti dengan M kali A, dikali T-nya kita uraikan menjadi T2 dikurangi T1. I sama dengan M dikali A-nya kita ganti dengan V per T, dikali T2 dikurangi T1. Didapat I sama dengan M dikali V2 dikurangi M kali V1 atau I sama dengan M dikali V2 dikurangi V1. Dapat kita simpulkan bahwa besarnya impuls yang bekerja pada sebuah benda akan sama dengan besarnya perubahan momentum pada benda tersebut. Pembuktiannya, dari rumus tadi I sama dengan M dikali V2 dikurangi M dikali V1. M dikali V itu rumus dari momentum ya, atau P. Maka I sama dengan M dikali V2 dikurangi M kali V1 atau I sama dengan M dikali V2 dikurangi V1 atau I sama dengan delta P atau I sama dengan P2 dikurangi P1. Kita masuk pada contoh soal. Yang pertama, bila sebuah motor bermassa 125 kg berlaju dengan kecepatan 20 meter per sekon, kemudian dipercepat menjadi 60 meter per sekon dalam waktu 5 sekon, maka besar impuls yang terjadi yaitu ialah penyelesaiannya kita diketahui dulu, masanya 125 kg, P1-nya 20 meter per sekon, P2-nya 60 meter per sekon, dan T-nya 5 sekon.
Kita gunakan rumus I sama dengan M dikali Pi 2 dikurangi Pi 1. Masukkan angka-angkanya, 125 dikali 60 dikurangi 20. Didapat 125 dikali 40. 40 hasil dari 60 dikurangi 20. Yaitu sehingga I didapat 125 kali 40 adalah 5000 Newton kali sekon. Contoh yang kedua, sebuah bola ditendang dengan massa 200 gram dan menggelinding ke arah timur dengan kecepatan 2 meter per sekon dan ditendang dalam waktu 0,1 sekon, sehingga kecepatannya akan menjadi 8 meter per sekon pada arah yang sama. Maka tentukanlah sebuah gaya yang diberikan kaki dari penendang tadi terhadap bola. Penyelesaiannya diketahui massa 200 gram sama dengan 0,2 kg, Pi 1-nya 2 meter per sekon, Pi 2-nya 8 meter per sekon, T-nya sama dengan 0,1 sekon. Yang I sama dengan M dikali V2 dikurangi Pi 1, I-nya kita ganti menjadi F dikali delta T. Maka F dikali delta T sama dengan M dikali V2 dikurangi Pi 1. Untuk mendapatkan F yang dicarinya gaya, maka yang delta T kita pindah ruaskan, yang tadinya kali menjadi bagi. Sehingga F sama dengan M dikali V2 dikurangi Pi 1 dikali delta dibagi delta T. F sama dengan, kita masukkan angka-angkanya, 0,2 dikali 8 dikurangi 2 dibagi 0,1. 0,2 dikali 8 dikurangi 2 itu 0,12 dibagi 0,1 sama dengan 12. Berarti F sama dengan 12 Newton. Contoh soal yang ketiga, di sini disediakan gambar. Gambar di atas menunjukkan kurva gaya terhadap waktu yang bekerja pada sebuah partikel bermassa 2 kg yang mula-mula. Tentukan besarnya impuls. Penyelesaian, impuls sama dengan luas daerah di bawah grafik Ft. Nah, dengan demikian impuls dari gaya tersebut adalah luas trapesium ABCD. Jadi I-nya sama dengan luas trapesium. Luas trapesium adalah jumlah dua sisi sejajar dikali tinggi dibagi 2. Sehingga didapat I sama dengan BC ditambah AD dikali tinggi per 2. Kita masukkan angka-angkanya. I sama dengan 2 ditambah 4 dikali 2 dibagi 2. I sama dengan 12 dibagi 2. Dan I sama dengan 6 Newton dikali sekon. Demikian penjelasan singkat materi di bab impuls yang meliputi pengertian, rumus, kemudian hubungan antara impuls dan momentum, dan juga ada beberapa contoh soal yang disediakan. Semoga bermanfaat, dan bagi teman-teman yang ingin lebih memahami lagi terkait materi impuls ini, bisa teman-teman cari contoh-contoh soal dari sumber-sumber yang relevan gitu ya, untuk dijadikan sebagai latihan agar lebih terasah lagi. Mudah-mudahan tidak puas. Sebelum ditutup, ada kutipan dari Steve Jobs yang mengatakan stay hungry and stay foolish. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sampai jumpa di lain waktu dan di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.